Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, stambuk A2212137 dari kelas E program studi pendidikan biologi. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, itu mengenai sistem organ pendengaran dan penglihatan pada hewan. Jadi, semua vertebrata mempunyai labirin bermembran pada kapsula optik tulang tengkorak. Cairan pada labirin disebut endolimf. Pada bangsa ikan, selain Chilostoma, setiap labirin terdiri dari 3 saluran semisirkular dan 2 kantung membran urticulus dan sacculus. Lumennya saling berhubungan melalui sebuah lubang, kedua lumen membentuk ampula. Nah, daerah bagian dalam ampula itu disebut krista atau makula menuju organ neuromas. Nah, di sini ada bagian-bagian dari telinga. Ada outer ear, ada middle ear, ada inner ear, eardrum fluid, eustachian tube. Kemudian krista. Krista itu memiliki epitel papila dan kupula yang tinggi, tumpul memanjang ke arah lumen. Kemudian ada makula, epitel papila lebar, merata, terdapat otolit, kalsium karbonat dan protein. Kemudian krista dan makula ini bereaksi pada rangsangan tekanan di dalam endolimf. Bangsa ikan memiliki lagena atau kantung berongga pada dasar sacculus. Nah, pada tetrapoda yang lebih tinggi, lagena ini memanjang membentuk saluran cochlear atau tempat reseptor gelombang suara. Nah, ikan dapat mendengar bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada gambar kedua di sini, ada gambar-gambar dari telinga Kemudian juga di sini ada gambarnya. Kemudian makula ini merespon suara pada tetrapoda tingkat rendah, terletak pada sacculus yang dekat dengan lagena. Nah, amfibi ini mempunyai tambahan 2 reseptor menyerupai makula yang tidak punya kupula tapi punya membran tektoral yang disebut papila menuju sacculus amfibi. Nah, pada vertebrata lain terdapat papila basilar atau pada dasar lekungan sacculus. Nah, papila basilar dan cochlea ini menjadi komponen utama cochlea mamalia. Nah, pada buaya, burung, dan monotetremata, lagena ini berbentuk silinderis, panjang, dan papila basilar akan menjadi organ korti yang lonjong tanpa silinder. Nah, pada mamalia, Placentalia ini saluran yang meliputi organ korti membentuk saluran cochlea. Nah, telinga tengah. Pada tetrapoda gelombang suara akan melalui rongga telinga tengah menuju osikula. Nah, setelah osikula menuju jendela oval. Jadi semua tetrapoda punya stapes pada telinga tengahnya. Pada reptil dan burung, stapes terbagi dalam 2 segmen, ada extrastapes. Jadi pada mamalia terdapat 2 osikula tambahan, yaitu malleus landasan dan incus sanggurdi atau sanggurdi. Rongga telinga tengah tidak ada pada uradela, apoda, aunura, dan reptil yang tidak punya anggota badan. Nah, pada mamalia telinga tengah ini mempunyai 2 otot kecil, yaitu otot penegang timpani dalam malleus untuk menengangkan gendang telinga, dan otostapedius dalam stapes untuk mengendurkan gendang telinga. Nah, di sini bisa kita lihat bagian-bagiannya, mulai dari middle ear kemudian letak stapes bone di mana bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada incus, ada malleus, ada eardrum, dan ada eustachian tube. Nah, bisa kita lihat ini gambar-gambarnya. Kemudian telinga luar, jadi celah dangkal dan saluran pendek untuk melakukan suara ke gendang telinga. Jadi telinga luar juga terdapat pada beberapa jenis kadal buaya, burung, dan mamalia. Jadi pada kadal jenis tertentu katak dan kura-kura tidak punya saluran telinga luar. Gendang telinga hampir sama rata dan dengan permukaan kepala. Jadi pada kebanyakan mamalia terdapat daun telinga yang berfungsi menampung gelombang suara, kecuali pada mamalia akuatik. Nah, bisa kita lihat. Kemudian kita masuk pada organ penglihatan.
Jadi mata terletak dalam rongga orbita berupa bola. Jadi sistem lensa pada mata ini berfungsi untuk memfokuskan bayangan. Jadi lapisan sel-sel fotosintesis dan sel salaf ini berperan mengantarkan impuls. Jadi mata ini terdiri dari 3 lapisan. Ya, ada lapisan luar, kornea dan sklera. Kemudian ada lapisan tengah, ada corpus ciliaris, ada koroid dan iris. Nah, lapisan dalam ada retina dan sel-sel saraf bipolar yang aksonnya berhubungan dengan sistem saraf pusat. Bisa kita lihat bagaimana penampakan ya mata kita, bisa lihat pada gambar, dan ada juga arah panah yang menunjukkan bagian-bagian pada mata. Kemudian mata itu memiliki 3 ruangan ya. Ada ruangan depan disebut dengan anterior, terletak antara kornea, iris dan lensa. Kemudian ada ruangan vitreus ya, terletak di belakang lensa, sonula dan dikelilingi retina. Kemudian ruang belakang posterior yang memiliki lensa bagian anterior dibatasi corpus ciliaris, iris dan sonula. Nah, ruang depan dan belakang ini mengandung cairan kayak protein, aqueous dan humor. Nah, ruang vitreus ya, vitreatin kental ya, 99% air ya, glikosaminoglikin yang hidrofilik dan serabut-serabut kolagen. Nah, kemudian lensa. Jadi lensa itu strukturnya transparan ya, binkonkav. Nah, sebagian permukaan depan lensa ini tertutup lapisan berpigmen ya. Lapisan berpigmen tidak tembus cahaya, disebut iris. Nah, bagian lensa yang tidak tertutup di bagian tengah disebut pupil. Ya, lensa ini terdiri dari 3 komponen utama. Ada kapsula lensa, ya, ada epitel subscapula. Kemudian ada serabut-serabut lensa yang dapat berubah menjadi sangat panjang. Ya, ini bagian-bagiannya. Kemudian lapisan luar mata, ya. Kornea ya, terdiri dari ada epitel pipi lapis banyak, kemudian ada membran Bowman atau serabut kolagen tidak teratur, kemudian ada stroma, lamella